Bismillahirrahmanirrahim. Halo Dek Nang. Halo. Wuhui. Hari ini kita mencoba terobos lagi jalan yang sudah lama tidak kita lewati. Mudah-mudahan masih kuat. Masih kuat goes menanjak bukit. Kita tes saja. Assalamualaikum Bapak. Itu guys, di depan sana guys. Itu apa namanya Bukit apa namanya lupa. Hello Bray. Ini sudah mulai mendaki. Mudah-mudahan masih sanggup lah. Udah lama nggak goes. Berat cuy. Apalah, pelan-pelan. Bismillah. Bismillah ya Allah. Allah. Sebenarnya goes ini nggak boleh dipaksakan juga, apalagi kalau sudah lama tidak latihan. Menggap-menggap juga nih guys. Alhamdulillah aman. Aman guys. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum.
Setiap yang kita jumpai, jika memungkinkan, kita tebarkan salam guys. Karena bukan apa-apa. Yang pertama itu sebagai bentuk silaturahmi ya. Yang kedua, ya bisa menjadi semacam sopan santun lah ya. Karena kita bertemu dengan orang asing dan bertamu ke kampungnya dia, sudah sepatutnya kita tebarkan salam. Assalamualaikum. Allah. Trek ini sebenarnya jarang saya lalui ya, apalagi sendirian seperti ini. Allah, ini kita melambat karena jalannya juga sedikit mendaki ya, walaupun tidak begitu ekstrim ya. Sebentar lagi di depan jalannya menurun, habis itu menanjak lagi. Bismillah, semoga kuat. Di depannya menanjak lagi tuh guys. Bismillah. Kita ambil kuda-kuda dulu. Bismillah. Aman insyaallah. Bismillah Allah. Aman insyaallah. Bismillah. Oke. Bismillah. Aman insyaallah. Allah. Bismillah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Berat guys. Allah. Sudah mulai jalan datar lagi. Allah.
Kita akan mencoba ngambil rute yang sedikit jauh ini. Mudah-mudahan sanggup. Halo. Halo. Halo Barai. Thank you. Anak-anak lumayan ramah. Kita coba ngambil rute jauh ya. Ini nama kampungnya Cotjerat. Kalau di Indonesia kan Bukit Kuburan. Sedikit pendakian lagi. Allah. Assalamualaikum. Secara umum, orang-orang di kampung ini ramah. Apalagi kita sebagai orang yang masuk ke kampung orang tersebut, kita beri salam. Assalamualaikum. Ini sepertinya jembatan baru nih guys. Sebelumnya jembatan biasa aja. Nggak tahu nih apakah karena banjir kemarin atau memang saatnya peremajaan. Ini lumayan jauh nih rutenya nih. Tapi nggak apa-apa. Kita santai, pelan saja sambil mengetes kemampuan juga yang sudah lama nggak diberdayakan.
Di kiri kanan jalan ada kebun masyarakat nih, ada yang ditanami jagung, tebu, dan tanaman-tanaman keras lainnya. Sementara di persawahannya kondisi menghijau. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi insya Allah bisa dipanen ini. Karena kondisi padinya dalam posisi remaja nih bisa dibilang nih. Halo. Ini rekamannya sengaja saya tidak kasih mati ya. Kita mau lihat estimasi waktu yang kita perlukan untuk bersepeda hari ini. Nanti setelah kita lewati beberapa bukit lagi nih, tujuan akhir kita nanti di Jalan Negara. Halo, halo. Kalau nampak dari kamera, di sisi kiri kanan jalan persawahan ya. Ini ada sedikit ladang jagung. Sebelah kirinya ada tanaman pisang. Huhuy. Oke. Area persawahan di kiri kanan jalan. Ini ada yang sebelah kiri ya, ada yang tanam kacang tanah. Ada beberapa lahan juga yang terbengkalai, tidak ditanami. Mungkin karena faktor apa ini, kurang tahu juga apakah air. Nah, itu ada rombongan anak-anak di depan tuh. Kita coba ajak balap. Halo, Degam. Balap ya? Ya, balap Pak. Ya. Yuk. Lanjut terus. Ayo. Sepertinya mereka nggak balik. Assalamualaikum.
Ini kita sudah berada di mana nih ya? Sebentar kita coba tes baca di apa namanya? Di bangunan menasah atau balai desa di mana nih? Kurang terbaca. Di sini mungkin ada ya. Tanah Merah, Kampung Payarehat. Tanah Merah, Kampung Payarehat. Kalau di Indonesia kan Tanah Merah, Payarehat tuh kayak semacam rawa. Paya tuh rawa dalam bahasa Aceh ya. Kalau rehat itu semacam jenis penyakit kudisan. Payarehat. Jadi rawa kudisan mungkin. Cukup menarik juga perjalanan hari ini karena kita sudah lama tidak melintasi area ini ya. Jadi jujur ada beberapa titik yang tadi kita sudah tidak terbayang lagi bagaimana posisinya ya. Seperti jembatan yang kita lewatin tadi itu dulunya jembatan biasa aja. Ini juga udah ada showroom mobil. Assalamualaikum. Cukup ramah. Intinya kalau kita masuk ke kampung ataupun kawasan orang lain itu harus bersikap ramah, menebarkan salam ya. Ya minimal sebagai bentuk sopan santun kita. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita dalam perjalanan seperti ini ada mengalami kendala apa atau apa kan. Jika kita harus bersikap ramah, insya Allah bantuan orang pun akan cepat kita dapatkan dan orang pun akan dengan senang hati membantu jika kita punya kendala. Intinya seperti itu. Apalagi saya pribadi ya, kalau goes itu lebih suka sendiri. Artinya lebih suka bersolo, bersepeda seperti ini dengan pertimbangan saya bebas mau masuk ke lorong mana saja, mau berhenti di mana saja, mau eksplor daerah mana saja, jadi tidak terkendala dengan orang lain. Harapannya na? Ada di sebelah kiri jalan tadi ada ibu-ibu yang lagi menyiangi padi ya. Kalau di sini disebut dengan muumpo. Jadi muumpo itu kalau di istilah katakan mengambil rumput ataupun gulma-gulma liar di sela-sela tanaman padi yang untuk membuat padi lebih berkembang secara maksimal. Oke. Sekarang kita sudah berada di Simpang 3 Tanah Merah. Simpang 3 Tanah Merah. Saya rasa cukup lancar juga perjalanan kita hari ini. Halo. Halo Dekam. Sombong tak ke? Untuk rute kita hari ini, jalan yang kita lalui dominan memang jalan aspal, jalan bagus ya. Jalan bagus.
Hanya di beberapa titik lokasi tadi yang sedikit bertanah dan bergelombang karena dikikis oleh air di musim hujan. Tapi secara umum rute kita hari ini cukup bagus, jalan negara, artinya jalan aspal. Kita masih berada di Tanah Merah. Ini ada stasiun pengisian bensin Pertamax. Stasiun pengisian bahan bakar Pertamax. Semenjak harga Pertamax naik tinggi, minat masyarakat ya, terutama pengguna sepeda motor kurang untuk mengisi Pertamax karena perbedaan harga yang cukup jauh dengan Pertalite. Assalamualaikum. Saat ini kita lagi menelusuri jalan di kampung Tanah Merah. Sekitar jam 5 lewat ini ya. Jadi ini suasana sorenya. Beginilah suasana di pedesaan. Sebenarnya saya ingin eksplor ke arah sebelah kanan ini, tapi ya lah nggak apa-apa lah, kita eksplor dulu ke sebelah kanan. Nanti baru kita balik lagi ke jalan negara. Assalamualaikum. Sangat ramah. Jadi ini adalah memang menunjukkan kebiasaan sehari-hari ya, terutama di Aceh. Ketika kita menebar salam, orang pun dengan semangatnya menjawab salam kita. Oh, tidak mengapa. Saya akan tetap mengambil jalan ini, artinya tidak balik lagi ke arah memutar balik, tapi langsung menelusuri jalan ini. Nanti baru kita berbelok di jalan negara. Cuman dengan catatan kita semakin menjauh dari titik lokasi awal pertama start ya. Cuma kalau kita ngambil jalan ini, kita tidak berjumpa dengan dua bukit yang lumayan tinggi. Jadi bisa menghemat sedikit power tenaga. Ini kemana ya? Oke. Kita putar aja balik di sini. Jangan terlalu jauh. Ini insya Allah ketemu jalan negara juga nih. Jadi kalau makin ke sebelah timur tadi semakin menjauh. Nggak apa-apa. Kita tidak terlalu memporsir tenaga kita hari ini. Karena jujur Lia,
Udah lama kita break, jadi sedikit terasa ini. Capeknya sedikit terasa. Enaknya kita goes masuk-masuk perkampungan seperti ini. Jadi kita tidak terlalu terpapar dengan panasnya matahari ya. Karena di kiri kanan jalan banyak tanaman, banyak pepohonan juga. Jadi suasananya cukup adem, cukup damai. Dan kita pun bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kita jumpai di jalan ya. Ini ada sedikit tanjakan, tapi tidak terlalu ekstrim, biasa saja. Oke. Sudah berhasil kita lewati dengan damai. Kita kembalikan posisi gearnya ke posisi normal. Halo Dega. Ini di mana ya? Di mana nih ya? Oh, ini di kampus apa ini? Pusat Umupura. Halo Degam, assalamualaikum. Yuk, balap-balapan yuk. Halo. Ini di mana ya? Apakah ini sudah berjumpa jalan negara? Oh ya, ini sudah jumpa jalan negara nih. Berarti kita sebenarnya ini, oh ya, sudah jumpa jalan negaranya. Oke, kita berbelok kiri. Mataharinya cukup terang ini. Mungkin di kameranya akan sedikit flare ya, ataupun gelap di beberapa titik lokasi karena teriknya cahaya dari matahari sore. Sebenarnya ini sudah jam 5 lewat ini. Kalau saya tidak salah prediksi mungkin ini sekitar setengah 6 sore ya. Tapi berhubung akhir-akhir ini matahari cukup terik, ya beginilah suasana sorenya.
Huh, lumayan. Lumayan menguras energi. Padahal jalannya datar aja nih. Cuman karena berhubung kita sudah jarang goes, sekali goes langsung ngambil rute yang sedikit jauh ya. Jadi lumayan lah nih, tenaganya terporsir. Tapi insya Allah aman sampai di titik lokasi finish nanti. Sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada Anda jalan yang seharusnya tadi kita lewati ya. Artinya jika tadi kita tidak mengambil arah ke sebelah timur, nanti kita akan keluar dari sisi jalan yang sebentar lagi akan saya tunjukkan. Tetap standby dan monitor, menonton, jangan di skip-skip. Berikan komen terbaik Anda. Kira-kira 300 meter ke depan saya akan tunjukkan kepada Anda jalan yang seharusnya tadi kita lewati. Seratus meter ke depan, insya Allah. Cukup silau juga mataharinya. Saya yang sudah menggunakan kacamata saja tidak bisa bertatapan langsung dengan cahaya matahari yang cukup kuat. Jadi terpaksa menunduk. Ya, ini dia guys. Di sisi sebelah kiri jalannya. Ini jalan yang seharusnya tadi kita lewati ya. Jika kita tidak mengambil posisi arah ke timur tadi dibelokkan. Kita akan coba sedikit mengatur tenaga nih, biar tidak terporsir. Jadi goesnya santai aja. Sebenarnya saya ingin membeli gorengan ini guys. Nggak masalah sih. Oh, kita beli gorengan lah. Get, insya Allah. Puna, nak buat beli? Nah, kami tahu dulu dengan kayu pihak lo, lebih kuat beli. Ada depan. Jit, yang lipe-lipe, gimana beli orang? Lo 30 ribu am dah. 30 ribu kan? Ini jam pupu yang mudah aja. Ya, Jit. Oh ya, hana apa? Mu tahu siapa hana apa ya? Tebah hante. Pinah hante. Kali pinah. Okey, terima kasih bos. Bismillah. Oke, kita sudah beli gorengan, berangkat lagi guys. Gorengan ini akan kita makan nanti di tempat kita beristirahat. Kebetulan kita juga bawa minum putih, minuman air bening.
Setelah meluruskan posisi otot kaki tadi, alhamdulillah sudah lumayan ringan juga ini kita mendayungnya. Padahal tadi kita singgah sebentar cuma untuk membeli gorengan ya guys. Jadi cukup untuk sedikit mengistirahatkan kaki. Posisi endpoint kita atau titik terakhir nanti tempat di mana kita beristirahat sekitar 3 kilo lebih mungkin ya. 3 kilo lagi mungkin lebih. Tapi kita bersepeda dengan santai saja, tidak jadi masalah. Jadi tidak ada yang perlu diburu-buru, tidak ada perlu yang dikejar, santai saja. Nikmati setiap detik perjalanan ini dengan santai. Di sisi sebelah kiri jalan, ini adalah kantor polisi, Polres Birun. Karena posisi kameranya saya pasang di body cam ya, mungkin tidak begitu nampak perkantorannya. Saya mengambil sisi jalan sebelah kiri dengan pertimbangan tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang, karena ini adalah jalan alternatif, bukan jalan utama. Tapi kondisinya cukup baik, luas, dan beraspal juga. Dan suasananya juga sedikit damai, tidak begitu riuh dengan kendaraan yang lewat, dan juga suasananya juga tidak begitu terik ya. Saya sebenarnya sangat menyukai jalan-jalan yang seperti ini, artinya jalan yang sedikit sepi ya, bukan jalan utama. Tidak masalah apakah jalan itu aspal ataupun jalan tanah, ataupun jalan yang sedikit ya berhutan, tidak jadi masalah. Penting kita eksplornya aman, tidak menjadi kendala. Anda bisa lihat di sisi kanan, di sisi kiri kanan jalan banyak lahan sawah yang tidak ditanami. Ini sepertinya karena jaringan saluran irigasinya ini bermasalah. Padahal lahannya cukup luas ini guys. Cuman sayang sekali tidak produktif, tidak bisa ditanami. Di sisi kiri dan juga di sisi kanan jalannya. Cukup luas sekali. Sejauh mata memandang, kalau dari sebelah kiri itu sejauh mata memandang itu persawahan semua tuh guys. Kalau di sisi sebelah kanan mungkin karena dekat dengan jalan negara yang jalan utamanya, sudah banyak rumah-rumah dari masyarakat ya. Tapi kalau untuk sisi sebelah kiri masih cukup luas persawahannya. Sayang sekali tidak bisa ditanami, tidak bisa produktif. Ya, tapi beginilah kondisi saat ini ya, kondisi saat ini. Mau tidak mau kita harus akui jujur, memang begitulah kondisinya. Di tengah himpitan ekonomi yang begitu sulit, sementara para petani tidak bisa menanami sawahnya. Anda bisa rasakan, bisa bayangkan sendiri bagaimana susah, sedih, terjepitnya ekonomi masyarakat. Ini di sisi sebelah kiri ada kerajinan
dari tanah liat. Berupa periuk ya, periuk tradisional, gentong, dan beberapa souvenir mungkin ya, yang biasa diberikan pada saat-saat acara pesta pernikahan misalnya, sebagai bentuk timbal balik daripada orang yang bawa kado. Jadi ada beberapa cenderamata dari souvenir yang dibuat dari tanah liat, yang tadi di sisi sebelah kiri jalan kita lewati tadi ya. Ini saya akan ngambil dari jalan negaranya sajalah. Kalau lurus itu jalan alternatif. Di depan kita ada pesepeda juga. Kita akan coba lewati dan menyapanya. Dia juga bersolo bersepeda juga. Bersepeda sendirian. Halo. Saya tidak tahu apakah tadi dia menjawab salam basa-basi saya atau tidak, karena dia mempergunakan masker ya. Tidak terlihat gerak bibirnya. Halo. Kita akan mencapai titik peristirahatan nanti kurang lebih mungkin sekitar 1,5 kilo lagi nih. 1,5 kilometer lagi. Cukup bersemangat hari ini. Walaupun sudah lama kita tidak goes. Cukup semangat. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, insya Allah aman semuanya. Sedikit hal yang mengganggu ya. Bakar sampah di pinggir jalan negara seperti ini sebenarnya cukup berbahaya juga untuk pengendara sepeda motor, karena terbatasnya jarak pandang. Tapi saya tidak melihat dari mana sumber asapnya ini, tapi yang jelas tadi ada asap ya. Huhuy. Kurang lebih sekitar 700 meter lagi ke depan. Kita akan beristirahat sebentar
sambil mengisi energi kembali dengan gorengan yang tadi kita beli ya. Sedikit melelahkan, tapi tidak masalah. Staminanya masih terjaga. Di sisi sebelah kanan saya, ini adalah kantor pusat pemerintahan Kabupaten Biren. Saya akan coba berbelok, mengambil jalan sisi sebelah kanan. Oke, kita akan coba masuk. Oh, tidak bisa. Ini jalan keluar, sayang. Ini jalan keluar. Jadi tidak boleh melawan arus. Kalau mau selamat, kita harus menggunakan jalur yang aman. Kalaupun rencana mau masuk, ya harus masuk dari sisi jalan masuknya. Tapi kita tidak akan masuk ke kompleks kantor pusat pemerintahan Kabupaten Birennya. Kita akan mengambil jalan lurus ke depan dan beristirahat di dulu bekas stadion sepak bola. Sekarang jadi RTH. RTH ya? Ruang taman bermain. Apa istilahnya? Akhirnya. Kita akan mencoba beristirahat. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Akhirnya sampai juga. Kita cari tempat yang agak sedikit teduh ya. Di sisi kiri ada para pemuda yang sedang berlatih bermain bola sepak. Nampak? Oke, sampai. Kita cari lokasi yang sedikit cooling down dulu. Panas ya di sini ya. Atau kita coba ngambil yang di dekat jalan raya aja lah. Di sisi sebelah sana mataharinya agak sedikit terlindungi. Di sini cukup teduh. Kita coba beristirahat di sini.
aman. Oke, sampai. Alhamdulillah. Sampaikan. Kita lihat di sana ada para pemuda yang lagi berlatih sepertinya. Oke, kita ambil gorengan. Ambilkan minum. Oke, duduk. Loncat dan duduk. Bismillah. Hey. Bismillah. Bray, keren tak ke? Bismillah. Kita makan tempe dulu, guys. Bismillah. Oke, kita stop dulu videonya ya. Kita stop dulu videonya, guys.